Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang di rumah Doa Channel. Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, "Itulah sebabnya kita berjerih lelah dan terus berusaha, sebab kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya." Ada kekuatan luar biasa dalam kata-kata itu. Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat Anda, Tuhan yang mengenal Anda, Tuhan yang berjalan bersama Anda setiap hari. Paulus, penulis surat ini kepada Timotius, tidak hanya menyampaikan pernyataan teologisis, tetapi juga membagikan alasan di balik semangatnya yang tak kenal lelah. Inilah sebabnya kita bekerja keras dan berusaha, katanya. Dengan kata lain, inilah alasan kita terus maju, meskipun hidup terasa berat. Inilah sebabnya kita tidak menyerah. Inilah alasan kita berkorban dan bertahan, karena harapan kita bukanlah pada hal-hal yang sementara, tetapi kepada Tuhan yang hidup. Lalu ia menambahkan sesuatu yang lebih dalam. Tuhan adalah juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Kasih Tuhan cukup luas untuk menjangkau setiap manusia. Namun, ada kedekatan yang istimewa dengan mereka yang percaya kepadanya. Sebuah hubungan yang penuh janji kekal. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang Anda percayai? Jika seseorang bertanya hari ini, apa yang benar-benar kamu yakini? Kepada siapa kamu percaya saat semuanya terasa kacau? Bagaimana Anda akan menjawab? Mudah untuk mengatakan, "Saya percaya pada Tuhan saat hidup berjalan lancar." Namun bagaimana ketika hidup tidak masuk akal? Saat kesembuhan tak kunjung datang? Saat pekerjaan hilang? Saat keheningan terasa menusuk? Disitulah iman menjadi pilihan. Iman adalah fondasi yang membuat kita tetap berdiri, bahkan saat dunia berguncang. Ada perbedaan antara mengetahui dan mempercayai. Seseorang bisa tahu bahwa pesawat bisa terbang, namun tetap takut untuk naik ke dalamnya. Pengetahuan saja tidak cukup. Kepercayaanlah yang membuat kita melangkah. Demikian juga dengan Tuhan. Kita bisa tahu tentang-Nya, membaca firman-Nya, menghadiri gereja. Namun, iman sejati berkata, "Bahkan jika aku belum melihat, aku tetap percaya kepadamu Tuhan." Itulah sebabnya Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak selalu berarti merasa berani. Iman adalah memilih percaya, bahkan ketika takut. Iman percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika buktinya belum tampak. Yesus menghargai iman seperti itu. Ketika Thomas ragu akan kebangkitannya dan berkata, ia tidak akan percaya sebelum melihat sendiri. Yesus datang dan berkata dalam Yohanes 20 ayat 29, "Kamu percaya karena kamu telah melihat Aku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah kamu yang tetap percaya, bahkan ketika mukjizat belum datang, ketika jawaban belum tiba, ketika malam terasa panjang." Iman sejati tidak pasif. Iman mengubah
cara hidupmu. Ia mengubah prioritas, cara memperlakukan sesama, memberi damai ketika dunia penuh panik, memberi sukacita di tengah kesedihan. Iman tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi memberimu kekuatan untuk menjalaninya. Hari ini, kita punya pilihan, terus mencoba mengandalkan kekuatan sendiri, atau meletakkan segalanya di kaki Yesus. Tuhan yang memegang kekekalan, namun peduli pada hidup pribadi kita. Kita bisa menaruh harapan kita bukan pada berita utama, bukan pada rekening bank, bukan pada manusia, tetapi pada Tuhan yang hidup. Dan itu bukan iman yang buta, melainkan iman yang berani. Jadi, saya tanya lagi, apa yang benar-benar Anda yakini? Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hidup dan pilihan Anda. Saya mendorong Anda hari ini, jangkarkan harapan Anda kepada Yesus Kristus. Bukan karena Anda tahu semua jawabannya, tetapi karena Dia sudah mengetahui semuanya. Dia adalah juru selamatmu, penyembuhmu, penyediamu, gembalamu, penghiburmu, batu karang yang tak tergoyahkan, dan Dia hidup. Maka, teruslah maju. Teruslah berjuang untuk apa yang penting. Teruslah berjalan dalam iman, sebab ketika iman Anda berakar pada Tuhan yang hidup, bahkan hari-hari tersulit pun memiliki tujuan. Musim penantian menjadi kudus, dan pertempuran Anda akan menjadi kesaksian. Hidup Anda yang tidak sempurna, namun berserah, akan mencerminkan Tuhan yang hidup dan hadir dengan mendalam. Biarkan iman Anda bukan hanya ucapan, tetapi menjadi cara hidup. Biarkan itu menjadi alasan Anda tetap maju. Seperti Paulus berkata, inilah sebabnya kita berjerih lelah dan terus berusaha, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, dan harapan itu, sahabatku, tidak akan pernah mengecewakanmu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, Engkau berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami." Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau, Pencipta langit dan bumi, tidak hanya mendengarkan aku, tetapi bersedia menyingkapkan hal-hal yang melampaui pengertianku. Aku datang kepadamu hari ini dengan kekhawatiran, dengan beban yang berat, dengan pertanyaan yang belum terjawab. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau melihat dan memahami semuanya. Hancurkan rantai yang membelengguku, robohkan tembok yang menahanku, hembuskan kebebasan-Mu ke tempat-betempat aku merasa terjebak. Mazmur 145 ayat 18 berkata, Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kebenaran. Jadi aku berseru kepadamu dari kedalaman hatiku, bukan dengan iman yang sempurna, tetapi dengan kebutuhan yang nyata. Aku mengangkat nama Yesus atas hidupku, karena dalam nama itu ada kedamaian, ada pemulihan, ada kekuatan, ada sukacita. Yesus, Engkau penyembuh dari luka terdalam, penebus dari kehilangan dan kesalahan, pribadi yang membuat segala sesuatu baru, termasuk aku. Tolong aku untuk percaya, bahkan saat aku tidak mengerti. Tolong aku untuk tetap bersandar padamu, percaya
bahwa Engkau bekerja, bahkan di tempat-tempat yang belum kulihat. Hari ini, aku nyatakan dengan iman, terobosan akan datang. Kemenangan adalah milikku. Aku bukan korban, aku lebih dari pemenang melalui Kristus. Roh Kudus, bimbing aku, berikan terang-Mu di setiap ruang gelap. Bukakan jalan di mana tak ada jalan. Sembuhkan luka yang telah kubawa terlalu lama. Penuhilah kekosongan dalam hatiku dengan kehadiran-Mu. Hari ini aku menaruh imanku padamu dan percaya bahwa kasih dan kebaikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam nama Yesus yang kudus dan berkuasa, aku berdoa. Amin. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan ketik amin sebagai tanda iman. Dan jika kamu memerlukan doa khusus, tulislah di kolom komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.